Halo sahabat Gema Kebijaksanaan, salam jumpa kembali dengan saya bersama Hari Sutanto di sini. Hari ini tanggal 23 Mei ya, tahun 2022. Dan malam ini kita kedatangan seorang tamu yang begitu sangat luar biasa. Kalau saya baca dari kisah perjalanan hidup beliau ini sangat luar biasa ya teman-teman. Siapa beliau? Saya akan kasih sedikit gambaran mengenai CV beliau ini ya. Beliau ini lahir nggak disebutkan, tapi saya kasih pengalaman hidupnya ya. Beliau mulai bekerja berkarir dari tahun 1995 sebagai Sales Administration dari RCTI ya sampai 98, lalu kemudian berkembang jadi masuk ke dalam grup RCTI sampai 2001 naik lagi menjadi account eksekutif dari RCTI sampai 2003, lalu menjadi senior account eksekutif RCTI dan 2005 menjadi sales group manager di RCTI dan 2007 sampai 2010 sebagai 2010 sampai 2011 sebagai senior sales manager RCTI dan terus berkembang menjadi general manager, vice president sales marketing RCTI, kemudian director sales marketing dan lain sebagainya sampai hari ini beliau adalah seorang chief sales marketing officer GTV Entertainment RCTI, MNC TV, GTV, apa lagi nih baru MNBI, lalu kemudian juga direktur dari MNC. Oke, beliau adalah lulusan dari Master of Strategic Management Prasetya Mulia University dan penghargaan yang pernah beliau capai adalah sebagai Marketer of the Year di tahun 2021 yang diperoleh ya. Oke, baik, mari supaya tidak panjang lebar, saya panggilkan Pak Tantan Sumartana. Halo Pak Hari Sutanto. Selamat malam Pak, terima kasih. Luar biasa ini perjalanan karir seorang Pak Tantan ini ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Sebuah kehormatan diundang di forum ini Pak. Iya, sama-sama Pak. Kami juga senang Bapak bisa mau berbagi karena saya yakin ini pasti bisa kita semua mendapatkan insight ya, motivasi dan pengalaman hidup dari tokoh perjalanan hidup dari Pak Tantan sendiri ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Ya, pastinya. Baik Pak Tantan, sebelum kita dengarkan lebih lanjut, mungkin saya mau dengar cerita dulu nih Pak Tantan dari mulai kecil bagaimana itu Pak? Artinya di kehidupan masa kecil Bapak sekolah di mana? Atau tinggal di mana gitu ya, terus perjalanan Bapak bagaimana gitu, mungkin sekolahnya Pak, mungkin biar pengalaman. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi perkenalkan saya Tantan Sumartana, kelihatan dari namanya ya bahwa saya asli Jawa Barat karena semuanya A ya. Iya. Saya lahir dan dibesarkan di Cianjur dan Cianjurnya juga bukan Cianjur kota tapi Cianjur bagian selatan di daerah pertanian ya. Bapak saya adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara, jadi saya anak bungsu. Bapak saya adalah seorang guru SD yang pensiun persis beberapa hari sebelum saya masuk SD. Jadi begitu saya kelas 1 SD, Bapak saya sudah pensiun sebagai guru SD, dan untuk mengisi hari-hari selanjutnya beliau bertani. Jadi ya saya bisa dikatakan anak seorang guru dan juga seorang petani. Sebagai layaknya anak desa ya saya lahir dan besar di daerah ya dengan kehidupan yang sangat alami. Lalu karena dari kecil saya alhamdulillah dibesarkan di keluarga yang meskipun sederhana tapi bapak dan ibu saya selalu selangkah di depan dan selalu berpikir lebih besar ya. Jadi maksud saya gini, jadi begitu kami SMP, meskipun di daerah kami sebetulnya SMP juga ada, tapi bapak saya selalu matok bahwa kalian harus masuk SMP yang terbaik di Kabupaten Cianjur. Jadi dari semenjak kelas 1 SMP kami itu anak-anaknya orang tua kami itu selalu mulai merantau jauh dari keluarga karena kami sekolah di kota. Ya, dan karena jaraknya kurang lebih 70 kiloan, jadi kami biasanya ngekos di Cianjur kota. Jadi
saya sudah terbiasa merantau itu dimulai dari semenjak kelas 1 SMP ya. Jadi saya sampai hari ini sudah terbiasa merantau. Mungkin itu yang membuat saya diterpa menjadi orang yang selalu berusaha mencari solusi dan segala sesuatunya sendiri gitu ya, Pak. Oke, Ya. baik. Nah, jadi ketika Bapak berarti SD, SMP, SMA pun masih di Cianjur gitu ya, Pak Tantan? Ya, sampai SMA saya di Cianjur, betul, betul. Terus lanjut kuliah di Jakarta, begitu? Ya, jadi waktu itu Bapak saya kan waktu kebayang Pak, kelas 1 SD, sebelum kelas 1 SD saja Bapak saya udah pensiun. Jadi begitu lulus SMA aja udah kebayang Bapak saya udah sepuh gitu ya. Dan sebelum saya lulus SMA Bapak saya manggil saya, dia bilang, "Nak, mohon maaf sekali ya Bapak sanggupnya hanya menyekolahkan ketujuh anak Bapak cuma sampai SLA, SMA waktu itu ya. Jadi kamu juga harus bersabar dan ikhlas. Papa juga udah nggak sanggup lagi nerusin kamu kuliah. Jadi ya setelah ini kamu terserah mau gimana atau pulang ke kampung, toh kita nggak akan kekurangan makan gitu kan ya, karena kan anak petani kalau cuma untuk makan aja pasti ada gitu ya. Jadi iya semenjak saat itu saya minta izin ke bapak saya untuk pergi ke sebuah ke Bogor. Kebetulan di situ ada teman. Jadi saya di situ bareng teman dan tinggal di sebuah masjid. Nah dari situ di dekat masjid itu banyak warga yang anak-anaknya itu perlu guru ngaji. Jadi saya sambil ngisi waktu semenjak itu menjadi seorang guru ngaji, kemudian juga ngasih les bahasa Inggris dan lain-lain. Dan dari situlah saya mendapatkan ya ada sukarela dari orang tua mereka bayaran, dan dari situlah saya mulai kuliah. Itu sih Pak. Dan kuliahnya berlanjut sampai saya mulai bekerja di RCTI itu. Jadi S1 saya diselesaikan sambil bekerja. Berarti di S1 Bapak ada di Bogor gitu ya, di sini Pak? Iya, daerah Bogor, dan dilanjutkan sambil bekerja di Jakarta waktu sudah mulai bekerja di RCTI. Wah, luar biasa kalau begitu ya Pak. Iya. Perjuangan ini yang sangat mungkin tidak mudah untuk dilampaui ya untuk semua orang. Pasti tidak mudah. Mungkin tidak semua orang akan mau capek ya, karena melelahkan. Tapi ya alhamdulillah karena memang saya punya mimpi mungkin yang tidak pernah diucapkan ke siapapun. Ya intinya saya pengen menjadi lebih baik dan terus melangkah sampai hari ini. Itu sih Pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Tantan, dalam masa kecil Bapak, kehidupan Bapak dulu pernah mimpi seperti apa gitu Pak kira-kira? Mungkin ada pernah cita-cita tertentu atau apa gitu, atau bagaimana kira-kira Pak Tantan? Sebetulnya kalau ditanya pernah punya mimpi, rasanya nggak pernah berani punya mimpi ya dengan latar belakang seperti itu ya. Saya hanya ingin menjadi lebih baik aja. Tapi mungkin ada sebuah momen. Saya ini sering saya ceritakan di forum-forum manapun. Jadi pada saat saya masih kelas 3 SD, waktu itu saya memiliki seorang kakak yang keempat ya. Jadi beliau itu waktu itu duduk di kelas 2 SMA dan tiba-tiba sakit yang sangat parah gitu ya. Jadi beliau sangat parah dan waktu itu tahun 70-an ya. Jadi ya boro-boro terpikir untuk ditempatkan di rumah sakit yang bisa dirawat ya. Akhirnya kakak saya dirawat di rumah di kampung. Dan tiap malam saya menjadi saksi betapa kakak saya itu menahan sakit ya. Dan singkat cerita akhirnya meninggal. Nah, jadi pada saat meninggal itulah mungkin itu salah satu momen saya sebagai anak kecil memiliki sebuah pengalaman yang terpatri di kepala saya. Jadi waktu itu ada sebuah momen yang saya berkata dalam hati bahwa ya Allah, saya bilang kalau suatu hari ada lagi momen seperti ini ada dalam keluarga saya, apalagi orang tua kesakitan, tolong beri saya kesempatan untuk menjadi orang pertama yang menolong mereka. Saya bilang, saya tidak mau melihat lagi momen seperti ini dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kelas 3 SD saya berpikir seperti itu yang saya kebayang sampai hari ini. Jadi sepertinya momen seperti itu yang membuat saya selalu terus melangkah ya. Kalau saya selalu mengatakan ke anak-anak bahwa secapek apapun, sefrustasi apapun, sekesepian apapun, setakut apapun,
saya berusaha kalau perlu ngesot itu terus melangkah karena saya pengen pergi ke suatu tempat yang lebih baik. Nah, cita-cita saya itu tadi bahwa saya pengen menjadi minimal dalam keluarga menjadi orang yang pertama kali selalu bisa menolong siapapun yang memerlukan. Dan alhamdulillah kayaknya doa anak kecil itu terjawab ya, karena ibu saya itu tahun 2015 ya, atau sorry 2005 ya, 2005 waktu tsunami Aceh itu 2005 ya kalau nggak salah ya. Ya. Masih ingat ya. Jadi tiba-tiba ibu saya itu sakit parah, sakit jantung ya, penyakit jantung, dan waktu itu salah diagnosa ya karena malum dokter kampung ya. Jadi dianggapnya ibu saya TBC. Jadi selama berbulan-bulan dikasih obat TBC. Padahal ternyata kok tiap hari makin parah dan udah nggak bisa lagi berjalan sama sekali. Akhirnya saya paksa beliau pergi ke sini dan saya bawa ke rumah sakit Bintaro dan diperiksa oleh dokter, ternyata gagal jantung yang sudah tinggal sekian persen lagi untuk bisa hidup. Dan alhamdulillah berkat obat-obatan ya lewat Allah ya, lewat Tuhan, dan lewat obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu sampai hari ini ibu saya masih sehat. Jadi itu sebuah doa yang terwujud. Memang itu yang saya minta, saya menjadi Allah lewat saya bisa menolong ya terutama ibu bapak saya gitu ya. Itu sih. Itu sih ya. Luar biasa ya. Banyak sih ceritanya, tapi mungkin kalau semua saya ceritakan nanti kan waktunya terbatas. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Ya, baik. Nah, jadi begini Pak, kalau kita perhatikan kan di luar sana memang banyak orang merasa bahwa mereka ini berasal dari keluarga yang sudah tidak mampu gitu ya. Lalu kemudian berjuang, mengalami kegagalan, mengalami problem, mengalami suatu masalah dalam hidup. Terus akhirnya karena berkali-kali mungkin mereka gagal dan mereka tidak pernah akhirnya menyerah terhadap keadaan. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaannya kepada Pak Tantan ini ya, apa yang bisa membuat Bapak bisa terus konsisten dan terus punya semangat untuk terus membangun hidup gitu loh Pak? Ada mungkin satu hal yang dalam pemikiran Bapak yang membuat Bapak terus bisa begitu kuatnya, begitu konsistennya gitu Pak Tantan? Ya, ada beberapa hal yang ini saya juga sering bagikan ke teman-teman ya, bahwa yang bisa membuat orang selalu terbakar gini, bahwa banyak orang yang berhasil melakukan reformasi atau perjalanan dalam hidupnya menjadi lebih baik itu memang rata-rata orang yang harus kuat mental ya. Sering kita dengar bahwa kalau seseorang bisa masuk ke dalam sebuah perusahaan yang cita-citanya dia gitu ya, ataupun juga orang yang bisa terjun mendapatkan kesempatan berbisnis dengan siapa-siapa, saya selalu menyampaikan bahwa begitu kita masuk ke sebuah tempat di mana kita cita-citakan, apakah itu sebagai karyawan atau bisnis atau apapun, pintu masuk pertama kali itu adalah sebagai kunci yang biasanya karena kita punya kemampuan pengetahuan, punya ilmu dan lain-lain. Jadi itu kunci pertama untuk bisa membuka pintunya itu adalah pengetahuan. Itu saya sampaikan bahwa orang yang bisa bertahan supaya pintu itu terus terbuka untuk dia dan terbuka pintu-pintu lainnya biasanya adalah karakter, attitude yang membuat orang itu bisa bertahan, karena ilmu saja itu sangat berat ya. Jadi kembali ke saya, salah satu cara supaya kan gini, kita ini kan nggak pernah bisa berharap seseorang, apakah itu sahabat, saudara, siapapun gitu yang selalu menyemangati diri kita gitu kan. Ayo Tan, ayo Tan, kamu bangkit, kamu bisa, kamu pasti berhasil. Ya, 1-2 kali mungkin orang akan menyemangati kita gitu kan. Tapi setelah itu kan siapa yang mau terus menyemangati kita kan? Makanya saya selalu bilang bahwa kita ini diri sendiri yang harus menjadi penyemangat diri sendiri, yang menjadi cheerleader, yang menjadi fansnya. Ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri, bangga ke kita. Dan yang bisa memantik itu semua ada macam-macam. Ada pengalaman buruk di masa lalu yang kita tidak mau kembali, atau ada orang yang mungkin dulu pernah menghina kita segala macam sehingga kita menjadi dendam, dalam tanda kutip dendam yang positif, di mana kita ingin menunjukkan bahwa oke, saya akan tunjukin bahwa saya bisa gitu. Nah, kalau saya momen tadi itu momen yang di mana saya ngelihat kakak saya sakit sampai meninggal dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, itu momen yang saya nggak mau lagi balik ke titik itu, sehingga hal itulah yang membuat saya, ayo kamu harus jalan, ayo kamu harus jalan.
gitu kan. Itu sih Pak yang membuat saya selalu mengingatkan. Jadi setiap saya capek, saya ingat momen-momen yang saya nggak mau balik ke situ. Bukan berarti momen itu jelek, enggak. Tapi saya pengen ya segala sesuatunya kita bisa menjadi lebih baik dan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik kepada orang lain gitu sih Pak. Baik, baik. Ya. Luar biasa, Pak Tantan. Artinya kalau saya boleh simpulkan gini, Pak. Itulah yang sebetulnya jadi bara api dalam diri Pak Tantan sehingga Bapak terus berjuang dan ingin selalu bisa lebih baik gitu ya. Dan akhirnya Bapak bisa mencapai posisi yang saat ini boleh kita katakan ya cukup tinggi ya, sudah tinggi begitu ya di dalam Alhamdulillah ya Allah memberi ini dan perusahaan memberi kesempatan kepada ya saya yang dari kampung ini Pak. Ya, makanya itu. Jadi ini mungkin juga kita mau dengar lebih jauh sesuai dengan judul Bapak berkah sebuah nasi ya. Butir nasi ya, betul. Butir nasi ya, berkah sebutir nasi ini ya. Jadi nah, saya ingin mungkin lebih lanjut ini, Pak. Kadang kalau kita lihat itu, Pak, ada orang sebetulnya, kalau kita mau bilang semua orang sebetulnya dalam hidup pernah mengalami masalah yang kurang lebih mirip seperti Bapak. Masalahnya berbeda, tetapi problemnya mungkin sama, begitu ya. Artinya masalah itu ada dalam hidup. Bahkan ada yang lebih berat, begitu ya. Lebih berat daripada kehidupan yang mungkin Bapak alami. Mereka jauh lebih berat, gitu ya. Nah, harusnya kalau andai kata tadi Bapak sudah katakan, kalau andai kata kita mau bertumbuh, paling penting adalah kita punya pengetahuan dan punya attitude, karakter gitu ya Pak ya. Nah, Bapak yakini kalau andai kata setiap orang di dalam hidupnya, ketika dia punya pengetahuan dan punya attitude yang baik, dia akan bisa membangun hidupnya dengan lebih baik ini Pak. Kira-kira gimana menurut pengalaman Bapak? Ya, betul. Ya, attitude ini, karakter ini memang menurut saya ya, apalagi di era yang semakin hari persaingan, tantangan dan ini semakin besar itu memegang peranan yang sangat besar ya. Karena attitude ini merangkum segala hal. Tapi jika diizinkan Pak, mungkin saya jelaskan dulu sedikit kenapa sharing session ini kita memberikan judulnya berkah sebutir nasi ya, supaya tergambar. Boleh ya Pak saya jelaskan dari mana. Dan ini menjadi sebuah cerita legendaris saya dimanapun yang selalu saya bagikan. Jadi senang sekali kalau gitu. Iya, jadi pada saat mungkin kalau siapapun yang kapanpun menyimak ini yang asalnya dari daerah gitu ya di masa lalu, kita itu karena waktu terbatas ya, karena waktu itu banyak sekali untuk bisa diluangkan untuk bersama keluarga, di mana kalau udah sore itu udah pasti kumpul, pagi juga kumpul. Jadi kita itu selalu momen-momen makan itu ya, kecuali mungkin makan siang ya, karena ada yang sekolah, ada yang ke sawah gitu ya. Jadi makan pagi sama makan sore atau malam itu selalu bersama-sama. Jadi ini momen di mana saya pada saat lagi makan sama ibu bapak saya, jadi kebayang, tapi sebelumnya mohon maaf tanpa maksud ya sombong ya, tapi kan setidaknya yang namanya petani gitu ya, yang namanya beras atau padi itu rasanya, apalagi di zaman dulu yang masih melimpah gitu ya, itu nggak akan kekurangan ya Pak ya. Di lumbung di mana itu padi ya cukup lah gitu ada ya. Tapi yang membuat Tantan kecil itu heran, gitu saya kecilan itu adalah kalau lagi makan itu, kalau ada nasi yang jatuh cuma 2-3 butir itu, bapak saya terutama ya, ya ibu saya mungkin lebih jarang gitu, tapi yang paling saya ingat itu bapak saya yang paling disiplin. Selalu menyuruh saya memungut lagi ya kalau jatuh di tembikar gitu ya atau di meja, saya selalu suruh diambil lagi, makan, dia bilang gitu, kan masih bersih baru jatuh. Atau kalau ada nasi beberapa butir tersisa di piring, bapak saya itu makan itu gitu. Ya pertama nurut, kedua nurut, ketiga nurut. Beberapa hari kemudian saya karena mungkin anak kecil kesal juga gitu. Mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya. Pak, Ma, kok ini rewel banget gitu kali ya. Ribet amat sih gitu ya. Kita kan beras banyak, padi banyak. Kenapa cuma beberapa butir nasi aja kok rempong banget gitu kalau ya sekarang gitu kali ya Pak ya. Nah, dengan penuh bijaksananya bapak saya itu dijawab. Nah, gini dia bilang. Dari nasi yang satu piring kamu tadi sajikan yang kamu makan, kita itu tidak pernah tahu dari bagian mana di antara nasi-nasi itu yang jadi berkah buat badan kamu, buat diri kamu, buat kehidupan kamu.
mungkin kamu berpikir yang akan berberkah itu nasi semua yang udah masuk ke mulut kamu, yang 1-2 butir itu nggak ada berkah. Kita belum tahu, siapa tahu keberkatan itu ada di 2-3 butir nasi yang kamu sepelekan tadi. Jadi kata bapak saya, kamu jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil dalam hidup kamu. Siapa tahu itu yang akan membawa kamu kepada sesuatu yang lebih besar, lebih berkah dalam hidup kamu. Itu dari situ sih Pak sebetulnya yang sampai hari ini selalu saya ingat dan selalu saya jalankan dan selalu saya terapkan juga dari mulai bekerja sebagai tenaga administrasi. Jadi saat orang lain mungkin menyepelekan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh gitu ya, saya biasa bereskan gitu. Jadi saya coba bereskan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain nggak mau, yang dianggapnya apa sih beginian, saya rapiin. Lama-lama kan atasan ngeliat dan merasa jadi nyaman, sehingga akhirnya tugas-tugas lebih besar diberikan ke saya karena hal kecil aja dia bisa jaga, dia bisa jalankan, mungkin tanpa dilihat, tanpa disuruh. Jadi ya itu salah satu berkahnya mungkin sampai hari ini alhamdulillah tugas-tugas lebih besar dianugerahkan diberikan ke saya. Itu sih Pak. Kenapa judulnya berkah sebutir nasi. Baik, luar biasa, luar biasa. Ya. Baik, nah ini juga menjadi mungkin bagi nanti rekan-rekan dari Gema Kebijaksanaan yang sudah mendengarkan ini atau dari rekaman ini harus memegang satu filosofi ya, artinya jangan menyia-nyiakan makanan yang ada, bahkan sebutir nasi pun gitu ya. Ya. Nah, kalau kita pikir memang dari satu butir nasi itu rangkaiannya banyak gitu Pak Tantan. Betul. Ada orang yang mengerjakan mulai dari sawahnya dibajak, betul. Jadi padi, kemudian digiling gitu kan, dibersihkan dan lain sebagainya, baru dimasak jadi nasi gitu. Jadi proses satu nasi itu sebetulnya berapa banyak orang yang terlibat untuk jadi nasi. Betul. Jadi ini satu hal yang mungkin pesan yang bagus ya dari Pak Tantan kepada kita semua. Jadi harusnya kita selalu menghargai setiap bahkan nasi, sebutir nasi pun ya kita harus hargai gitu ya. Jangan merasa bahwa kita sudah memiliki sesuatu dan kemudian kita hambur-hambur atau membuang-buang. Termasuk ya ini, karena sering saya juga melihat gitu Pak Tantan, orang-orang yang suka datang di mall gitu, setelah mereka cuci tangan, mereka sudah itu dia lepas, dia tinggalkan gitu. Ini mereka tidak berpikir bahwa ya memang mereka dapat airnya gratis, tapi dia nggak berpikir bahwa air ini bermanfaat juga untuk kehidupan anak cucu dan lain-lainnya di masa yang akan datang gitu ya Pak Tantan ya. Kalau Bapak baca mungkin berita minggu lalu, Indonesia itu salah satu negara dengan sampah makanan terbesar di dunia, salah satu terbesar di dunia. Baru saya mau ngomong nih Pak. Makanya sengaja saya kasih tahu juga kepada teman-teman yang mendengarkan ini. Jadi kita ini terlalu banyak orang suka membuang makanan-makanan sisa gitu loh Pak. Ya betul. Sampai hari ini Pak, kecuali mungkin dalam kondisi yang tiba-tiba aja sakit segala macam gitu, saya alhamdulillah selalu bersih piring saya kalau makan, karena memang itu menjadi karakter kan, itu menjadi ciri ya. Dan itu salah satu cara saya mensyukuri nikmat dari Tuhan, dari Allah ya, sekecil apapun kita terima ya. Itu sih. Baik, luar biasa Pak Tantan, luar biasa. Ini satu insight yang bagus sekali ini buat kita. Nah, jadi sekarang mungkin saya mau tanya lebih lanjut nih Pak ya. Jadi ketika Bapak sudah mulai berkarir ya, tadi Bapak sekilas sudah ngomong gitu ya, masuk di bagian, boleh dibilang bagian di bawah begitu ya. Terbawah Pak ya, administrasi terbawah. Ya saya bagian terbawah gitu ya. Terus Bapak terus berkarir sampai akhirnya Bapak naik di puncak gitu loh. Nah, ini kan nggak gampang semua orang bisa bertahan sekian puluh tahun sampai di sana gitu Pak. Ya. Nah, kira-kira boleh Bapak sharing kepada kita Pak, supaya mungkin kita punya gambaran apa yang bisa membuat Bapak kok bisa mau bertahan sekian lama dan akhirnya Bapak mencapai di puncak pimpinan di sebuah perusahaan. Ya. Saya join itu sebagai tenaga administrasi 1 Mei 1995 ya, jadi bulan ini nih. Jadi udah 27 tahun Pak. Jadi alhamdulillah bisa bertahan sejauh ini ya Pak ya. Filosofi yang saya jalankan ya seperti tadi ya Pak, yang udah dibahas sebagian, mungkin tambahan lainnya adalah selain yang tadi kan saya udah jelaskan, pertama adalah
Saya orang yang tidak pernah berhenti. Ya, saya selalu yakin dengan sebuah prinsip bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal, bukan orang yang nggak pernah jatuh, bukan orang yang nggak pernah frustasi, tapi orang yang bagaimana dia bisa bangkit kembali, untuk berjuang lebih keras lagi. Jadi yang saya lakukan pastinya yang lebih lebih lagi yang saya lakukan adalah saya selalu merefleksi diri pastinya ya Pak ya. Saya selalu ingin menjadi seorang yang lebih baik ya. Yang saya lakukan selama perjalanan berkarir dari nol itu adalah saya memiliki sebuah ilmu yang mungkin bisa diterapkan oleh yang baru berkarir di sini, adalah yang teorinya ini juga di sharing dari bos saya gitu, yang saya jalankan adalah model quality plus one, Pak. Jadi kami punya teori namanya Q plus one, quality plus one. Apa itu Q plus one? Jadi mungkin kalau suatu hari di sini ada yang mendengarkan yang masih staff atau apa, kalau pengen berkarir mungkin ini bisa dicoba model saya. Jadi quality plus one adalah pada saat saya menjadi seorang administrasi, di atas saya itu kan pasti ada seorang koordinator ya Pak ya, di atasnya saya itu. Katakanlah saya memiliki tugas 5 ya. Jadi saya make sure bahwa saya adalah seorang staff, seorang karyawan administrasi yang betul-betul sudah menjalankan semua 5 kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang baik. Kemudian kalau kebanyakan orang mungkin kalau udah kerja selesai, ya udah tugasku udah selesai. Saya enggak. Saya ngelihat apa yang biasa dilakukan oleh atasan saya. Misalkan atasan saya itu tugasnya setiap hari membuat laporan dari hasil kerjaannya saya. Suatu hari, karena saya sudah merasa selesai menyelesaikan yang 5 tadi, saya buat laporan sederhana yang nanti tinggal disempurnakan oleh atasan saya. Jadi saya bilang, Mas, nih laporan draftnya sudah saya buatin. Mas tinggal sempurnakan aja silakan. Gitu. Quality plus one. Jadi saya selalu melakukan satu hal lebih tanpa juga melangkahi atasan saya. Saya membantu dia, memudahkan, meringankannya. Jadi lama-lama atasan saya ngelihat mungkin merasa reliable, ngerasa trust, akhirnya tanpa sadar saya diberikan tambahan lagi, diberikan tambahan lagi, diberikan tambahan lagi, diberikan tambahan lagi. Itu sih kalau disimpulkan ya Pak, teori quality plus one yang saya jalankan ya. Dan tadi saya bilang di awal, apakah saya pernah capek? Iya pasti. Apakah saya pernah frustasi? Iya pasti. Apakah saya pernah ngerasa kok gini amat ya kerja? Iya pasti gitu kan. Tapi saya selalu gini, mungkin saya agak loncat sedikit ya Pak. Jadi yang model kedua selain quality plus one yang saya jalani dengan selalu berdamai dengan diri sendiri, saya itu selalu berjuang untuk tidak terlalu banyak mengharapkan dari sikap orang lain. Maksudnya gini, saya tidak terlalu banyak mengharapkan dari sesuatu yang di luar kontrol saya. Maksud itu mungkin kalau dibayangkan. Jadi karena kalau saya terlalu banyak mengharapkan sesuatu yang di luar kontrol saya, biasanya kita akan banyak kecewa gitu kan ya. Jadi saya lebih fokus kepada apa yang bisa saya kontrol. Jadi itu sih Pak. Mungkin kalau bagian ini kayaknya panjang diceritakannya, mungkin suatu hari kalau sharing lagi, tapi yang paling poin utama dari cerita yang ini aja adalah quality plus one Pak. Jadi siapapun teman-teman yang mungkin mendengarkan lagi berkarir, coba tes ini quality plus one, sehingga cara berpikir kita, cara bertindak kita selalu selangkah di depan daripada posisi kita saat ini, gitu sih Pak. Oke, jadi apa yang kita kerjakan, coba berpikir lebih satu langkah lebih maju begitu ya Pak? Ya betul Pak. Sehingga orang akan melihat dari passionate kita, dari semangat kita, dari aura kita, dari keinginan kita untuk maju, dari situ sih Pak. Oke. Wah, luar biasa ini. Malam hari ini saya dapat banyak insight sekali dari Pak Tantan ini. Terima kasih Pak. Nah, oke, kira-kira kan begini Pak, orang bilang kan semakin tinggi itu kan terpaannya makin besar gitu ya Pak ya. Makin tinggi itu kan makin besar gitu terpaan, anginnya makin kencang gitu Pak. Nah, Bapak sudah berada di posisi puncak gitu kan. Biasanya kalau sudah seperti itu kan kadang-kadang ya tawaran atau mungkin bergening dari perusahaan-perusahaan lain yang melihat kualitas Bapak ini begitu bagus, mereka mau ini. Nah, boleh sedikit dapat bocoran nggak nih Pak? Kira-kira apa yang membuat Bapak bisa bertahan sehingga Bapak terus di sana gitu Pak? Oke. Ya gini kali ya.
eh iya. Agak sensitif, jadi saya harus hati-hati jawabnya. Tapi mungkin Oke, saya jawab dulu dari part yang lain ya, Pak ya. oke, baik. Yang terpaan angin makin tinggi ya, Pak ya. Jadi Ya, saya punya sebuah cara, Pak, punya sebuah cara untuk selalu menginjak bumi, Pak. oke. Saya punya cara untuk selalu merasa bahwa saya ini pencapaian apapun itu tidak boleh membuat saya sombong. Nanti saya ceritakan yang bisa saya lakukan, Pak. Ada Baik. sebuah quote yang sangat saya suka, Pak. Hmm. The top of one mountain is the bottom of the next. Itu saya suka banget, Pak. Hmm. So keep climbing. Jadi puncak sebuah bukit adalah dasar atau jurang dari bukit selanjutnya. Jadi kamu teruslah mendaki, gitu kan ya. Itu yang mau itu apa namanya, sebuah quote yang sangat saya suka, menyadarkan saya bahwa setinggi apapun puncak gunung yang saya daki, selalu ada gunung lain yang lebih tinggi yang harus saya daki berikutnya. Itu artinya apa? Bahwa setinggi apapun saya saat ini, pasti ada orang yang lebih hebat daripada saya. Jadi kenapa saya harus sombong? Begitu saya menyampai lagi ke puncak berikutnya, saya sadar bahwa ini adalah bottomnya buat orang yang lebih hebat daripada saya. Jadi kenapa saya harus sombong? Jadi kalau saya mau naik terus, jadi eh, karakter orang sukses yang saya pelajari, orang-orang hebat itu adalah orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang selalu mensyukuri setiap pencapaian, tetapi dia terus berjuang lagi untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu sih, Pak. Jadi kayak contoh, kalau saya punya cita-cita pengen suatu hari pengen punya Ferrari, tapi saat ini saya masih jalan kaki, saya akan terus berusaha keras berjuang. Once saya bisa kebelinya baru sepeda, saya nikmati, syukuri itu sepeda, saya jaga, saya pakai dengan bahagianya punya sepeda, tapi saya terus berjuang lagi untuk mendapatkan lagi. Akhirnya saya kebeli mobil yang Ya, biasa, mungkin yang murah. Saya nikmatin mobil itu, tapi saya terus berjuang sampai akhirnya mudah-mudahan saya mendapatkan Ferrari. Jadi karena saya lihat juga apa namanya, yayasan Bapak ini juga kan bergerak di religi ya, Pak ya. Jadi mungkin kalau sedikit masuk ke religi boleh sedikit ya, Pak. oh ya harus Karena Pak. karena sebagai Muslim saya juga diajari gitu ya, bahwa orang yang selalu bersyukur itu Tuhan berjanji akan menambah terus nikmatnya, gitu kan. Hmm. Jadi itulah kenapa mungkin orang-orang sukses yang selalu mensyukuri setiap pencapaian dan terus berjuang, selalu diberikan jalan yang lebih lagi, karena ya Tuhan sendiri berjanji di dalam Al-Qur'an gitu kan, bahwa barang siapa yang bersyukur nikmatku, ya aku akan tambah nikmatnya, gitu ya Pak, ya, seperti tadi itu. Nah, kembali ke yang tadi saya janjikan, bahwa jadi gini Pak, tahun 1995 begitu saya datang ke Jakarta sebagai tenaga administrasi di perusahaan sekarang, ini semua orang udah tahu di lingkungan kami, termasuk Big Boss saya juga, bahwa waktu pertama kali datang ke Jakarta itu saya nggak punya uang, Pak. Jadi uang yang saya bawa itu pinjem dari kakak saya, ya. Saya punya kakak lelaki satu, jadi saya bilang pinjem uang dong buat biaya makan aja sebulan di Jakarta, karena saya masuk di SCTI sebagai tenaga administrasi. Saya bawa uang beberapa puluh ribu, Pak. Pertanyaannya adalah, itu uang kan buat makan sebulan karena belum gajian. Terus saya tidur di mana, gitu kan, Pak? Jadi kebetulan ada teman di daerah Kebayoran Lama, dia bilang, udah tinggal aja di sini di masjid tidur. Yang penting sebelum berangkat kerja kamu bersih-bersih, pulang bersih-bersih. Jadi sebulan pertama sebelum saya mendapatkan gaji di tempat sekarang itu, saya tinggal tidur di masjid, Pak, di daerah Kebayoran Lama. Baru setelah tanggal 25 saya dapat gaji, saya cari kos-kosan di petak di dekat kantor di daerah Kebun Jeruk yang masih affordable, sekotak aja gitu, sepetak gitu aja, barulah di situ saya mulai ngontrak. Nah, di dekat masjid itu ada sebuah warung nasi, Pak, yang selama saya tinggal di masjid, saya selalu makan di situ karena murah meriah dan enak, dan mbaknya itu baik. Nah, sampai hari ini mungkin Bapak percaya atau enggak, cuma mungkin kemarin aja pas pandemi agak frekuensinya agak kurang ya, karena memang saya juga masjid juga kan tutup. Jadi setiap Jumat saya sholat di masjid itu, dan setiap pulang Jumat saya selalu makan di situ sampai hari ini. Dan itu yang apa, membuat saya selalu menyadarkan saya dari mana saya berasal, Pak. Dan itulah yang membuat saya, ya, saya buat apa sombong, buat apa saya menjadi berubah. Saya pengen Tantan yang dulu aja, cuma tanggung jawabnya ya jauh lebih besar sekarang. Jadi itu Pak, saya sampai hari ini
masih makan di warteg itu yang masih tenda, ibunya udah punya anak beberapa, masih saya. Semua orang parkirnya juga ketemu saya udah paham dari saya jalan kaki sampai saya pakai mobil hari ini. Luar biasa, luar biasa. Waduh, ini nggak mudah loh Pak di jalan ini Pak. Ketika saya Alhamdulillah mendengar, ternyata bisa Pak akhirnya. makanya ini Pak. Jadi satu mungkin buat teman-teman atau sahabat Gema Kebijaksanaan, ketika Anda mendengarkan ini, Anda bisa belajar sesuatu karena ini adalah satu bukti nyata ya menurut saya yang dilakukan oleh Pak Tantan. Pertanyaannya mungkin adalah kok Bapak bisa bertahan gitu? Karena ada orang kan kadang-kadang merasa begini Pak, dia sudah nggak ada uang, tidur juga sepertinya gitu kan di tempat orang dan sulit begitu. Mau kerja juga nggak mudah begitu Pak jalanin. Dan mereka kadang-kadang sudah ngeluh dulu gitu kan. Ya. Ngeluh. Nah, ini yang tidak ditemukan oleh Pak Tantan kelihatannya ya. Bapak tetap jalani dengan menikmati, dengan syukuri apa yang ada gitu. Dan itulah menurut saya karakter yang membuat Bapak menjadi saat ini seperti sekarang ini kelihatannya gitu loh Pak. Alhamdulillah Pak, makasih Pak. Iya, baik Pak Tantan. Nah, sekarang mungkin kita belajar satu lagi nih Pak. Kalau boleh saya tahu, kan dalam hidup sepanjang ini Pak, pasti Bapak sudah banyak mengalami hal-hal asam garam lah, kesulitan gitu, masalah gitu ya. Kira-kira kalau boleh kita tahu Pak, dalam perjalanan hidup Bapak ada masalah yang paling berat yang mungkin Bapak pernah temui dalam hidup dan bagaimana Bapak bisa mengatasi itu Pak? Iya, masalah pasti setiap orang pasti menemukannya. Jadi bohong kalau orang mengatakan saya nggak pernah punya masalah dalam hidup, gitu ya Pak ya. Besar kecil pastinya banyak ya Pak ya. Jadi cuma kalau spesifik saya sebutkan mana, saya jujur lupa sih Pak, karena gini mungkin apa namanya, bukan naif ya, tapi gini. Jadi apa ya Pak ya, saya jujur agak begitu suka banyak yang bertanya ke saya, kalau Bapak dilahirkan kembali, part mana yang Bapak nggak pengen lewati, mana yang Bapak pengen pilih gitu kan, suka ada yang nanya gitu kan ya Pak ya. Iya. Sayang karena saya ngelihat semua tantangan, semua kesulitan yang saya pernah alami itu, begitu saya lihat, karena mungkin saya lihat sekarang ya Pak, pada saat itu saat itu pastinya saya pernah gimana tertekannya, nggak bisa tidur, frustasi segala macam gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat dengan dari kacamata sekarang, mungkin agak susah. Kenapa saya agak susah menjawab pertanyaan Bapak? Karena saya akhirnya justru ngelihat ke semua kesulitan tadi itu justru yang membuat saya menjadi lebih kuat dan lebih ya menjadi saya jadi hari ini ya Pak ya. Baik. Saya jujur agak susah menemukannya Pak. Part mana yang membuat saya kesulitan sangat berat gitu ya Pak ya, karena ya pastinya namanya karyawan ya Pak, menginginkan yang lebih, pastikan ya Pak ya, menginginkan kehidupan yang lebih lagi segala macam, itu pasti pernah muncul bagaimanapun dalam pikiran dan keinginan kita ya Pak ya. Nah, cuma ya itu tadi, saya selalu diajarkan oleh bapak saya bahwa kalau punya problem, kalau dari sisi agama gitu kan ya Pak, ya perbanyak sholat, perbanyak istighfar gitu ya Pak. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman di kantor dimanapun, jadi kalau ada masalah itu nikmatin aja, justru itu biasanya momen terbaik supaya kita makin dekat sama Allah, sama Tuhan, karena kita menjadi banyak lebih berdoa gitu kan Pak ya. Itu sih Pak. Jadi mohon maaf saya belum nggak bisa jawab persisnya yang mana, tapi banyak sekali pastinya banyak sekali Pak masalah yang saya hadapi yang membuat saya stres. Tapi itu tadi biasanya saya selalu, alhamdulillahnya sering diajarin oleh bapak saya. Saya masih ingat sampai hari ini, bapak saya selalu bilang bahwa karena di kampung itu suka ada banyak orang yang minggul bawaan kan, dipanggul ya Pak. Dia bilang, kamu ibaratkan, lihat ada orang lagi mikul kayu, kamu saya ibaratin kalau kayu yang dipikul oleh abang-abang itu adalah beban hidup kita. Jadi kalau kamu suatu hari menemukan beban kesulitan dalam hidup, kamu jangan bawa terus itu, kamu taruh aja dulu. Pada saat kamu mau tidur, pada saat kamu mau apa, kamu taruh aja dulu. Kemudian pada saat kamu udah kuat, kamu angkat lagi, gitu kan ya. Jadi saya dari situ belajar dari bapak saya itu ada bahwa kalau punya beban hidup itu jangan dibawa-bawa terus.
kemudian untuk sukses itu berhenti sejenak untuk istirahat itu nggak haram, boleh banget ya. Jadi yang nggak boleh itu berhenti melangkah lagi ya. Jadi buat teman-teman yang dengar ini lagi lelah, lagi capek, istirahat sejenak boleh, nggak apa-apa ya. Taruh dulu semua bebannya segala macam gitu kan ya. Tapi setelah kuat lagi jalan lagi. Nah ini saya juga ingat di kantor waktu itu salah satu direktur saya, waktu itu saya posisi masih manajer ya. Ada seorang direktur yang sangat luar biasa waktu itu, ngelihat saya mungkin yang ya masih level manajer junior ya Pak, yang masih kelihatan banyak beban hidup segala macam, masih banyak. Karena saya itu aslinya pemalu Pak, aslinya saya itu pemalu, aslinya saya itu pendiam, ya saya juga malum dari daerah ya Pak, masih ke bawah aura. Saya ingat banget wejangan dari salah satu direktur saya itu dibilang, Tan, kamu itu kayaknya kalau diibaratkan diri kamu itu kapal, kamu itu terlalu banyak muatan yang kamu bawa dari masa lalu. Kalau kamu mau maju, dia bilang, buang sebagian muatan yang ada di kepala kamu itu, terus kamu ilasin. Itu salah satu momentum juga di kantor Pak. Ini saya namanya Pak Rudi Romawi. Ya, jadi beliau mengatakan itu ke saya bahwa kamu itu terlalu banyak membawa muatan di badan kamu sehingga kamu berat untuk maju. Coba kamu refleksikan diri kamu buang yang nggak penting, kamu keluarin, kamu ilasin, kamu rilis, kayak gitu. Ya ini itu sih Pak. Sorry ya, kalau kepanjangan. Nggak apa-apa. Oke, seru sekali. Ya, memang kalau saya lihat tadi sebetulnya Bapak udah banyak cerita. Sebetulnya saya juga nggak semua orang saya rasa sanggup menjalani hidup yang seperti Bapak sudah lewati itu. Ya. Ketika datang di sini tidak punya apa-apa, lalu kemudian tidur di masjid, ya, kemudian pinjam uang dari kakak sampai menunggu gajian berikut baru bisa cari tempat untuk tidur yang lebih baik gitu misalnya. Dan itu juga dapatnya ini Pak, bekas zaman dulu itu di rumah-rumah Betawi itu suka ada warung kelontong gitu yang ditutup pakai kayu gitu ya Pak ya, yang ada bolong-bolongnya. Itu bekas warung itu sehingga banyak bolong-bolong, di malam hari itu nyamuknya penuh Pak. Jadi saya sebulan itu wah tiap malam digelimutin nyamuk. Itu masih ingat saya. Baru setelah itu saya bilang tolong bisa nggak ditutup sedikit segala macam itu sih Pak. Ya dan ini satu lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi karena kan kita pengen memberikan sharing ini adalah supaya ingin menyatakan bahwa sukses adalah milik semua orang, maju itu milik semua orang. Jadi saya ingin menceritakan bahwa saya sampai sejauh ini itu adalah saya banyak melawan kemustahilan sebetulnya Pak. Karena tadi saya sudah sounding ke Bapak. Ya. Saya aslinya adalah introvert. Saya ini aslinya introvert Pak. Saya ini aslinya pendiam. Saya ini aslinya sangat pemalu dan sebetulnya saya bukan orang yang senang berhahi ngobrol sama orang sesungguhnya. Jadi saya kalau di luar jam kerja Pak di kantor, saya itu pasti lebih banyak diam di rumah sama keluarga. Saya itu nggak pernah tuh bukan keluyuran ya, pergi sama temen, apakah itu golf atau sepedahan atau segala macam nggak. Jadi kalau weekend ya saya sendirian. Makanya olahraga yang saya suka adalah lari. Kenapa lari? Karena lari bisa kapanpun, dimanapun, dan saya nggak perlu cari teman. Saya bisa lari sendiri, gitu Pak. Jadi kemudian saya juga pemalu, pendiam. Oh iya. Tapi akhirnya karir saya di dunia sales marketing dan bisa kebayang oleh teman-teman yang mendengarkan ini perjuangan yang saya lewati dan saya jalani untuk sejauh ini berbicara di forum, ketemu dengan orang. Ya, kenapa juga saya dalam 2 tahun terakhir ini juga bikin YouTube channel bicarapagi.id. Ya, saya ada satu channel Pak sharing motivasi namanya Bicara Pagi. Itu salah satu cara supaya saya juga bisa belajar bicara, supaya saya berani belajar di forum gitu. Itu sih Pak. Oh, oke. Channel Bapak namanya Bicara Pagi ya? Ya, Bicara Pagi. Jadi teman-teman boleh juga subscribe ini Pak Tantan. Jadi bagaimana beliau berbagi sharing di dalam channelnya untuk motivasi dan lain sebagainya gitu ya Pak Tantan. Ya, dan saya hanya membagikan inspirational story yang saya jalani Pak, karena saya punya prinsip saya nggak mau menceritakan sesuatu yang nggak saya jalani gitu. Oh, baik. Wah, luar biasa. Nanti saya ikut subscribe ini Pak. Ya, makasih Pak. Nah, oke. Jadi gini Pak. Kan tadi Bapak bilang katakan Bapak introvert, tapi Bapak akhirnya bisa masuk ke dunia marketing, berbicara gitu ya. Nah,
ada hal apa nih Pak yang membuat terus kemudian Bapak bisa melangkah ke sana gitu Pak? Kok bisa berubah gitu? Iya, iya karena ya saya pengen maju karena saya pengen hidup lebih baik dan Oke. dan eh, itu tadi Pak, Ya. dari admin kemudian menjadi account eksekutif ya. Intinya gini Pak, intinya adalah saya jujur waktu saya mulai karir di admin atau apa, saya nggak tahu mau kemana karir saya. Cuma saya selalu diajarkan oleh ya saya ini terima kasih ke almarhum bapak saya karena banyak banget apa prinsip-prinsip hidup yang saya jalani. Dia bilang kamu berada dimanapun kamu berada, jadilah kamu yang versi terbaik kamu, lakukan semua yang terbaik yang kamu bisa lakukan di situ, gitu kan. Jadi begitu saya ditawari oleh orang menjadi akun eksekutif, meskipun saya sebetulnya nggak begitu suka juga berbahasa basi dengan orang gitu ya Pak ya, ketemu apalagi dengan forum-forum. Tapi karena saya udah ada di posisi ada di situ, ya saya lakukan segala yang terbaik yang saya bisa Pak, meskipun seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau perlu ngesot saya akan ngesot, kalau memang bisa lari ya saya akan lari, kalau bisa jalan ya saya akan jalan, kalau nggak bisa jalan saya akan ngesot gitu kan Pak. Yang penting gimana saya selalu menggambarkan ke tim saya itu adalah prinsip hidup saya adalah bahwa karena saya pengen maju, karena saya pengen lebih baik, kemudian saya juga diajarkan untuk selalu menjadi orang yang baik dimanapun kamu berada sebisa mungkin. Jadi saya selalu punya prinsip adalah kalau bisa lari ya lari, kalau nggak bisa lari ya jalan, kalau nggak bisa jalan iya ngesot, kalau nggak bisa ngesot ya merangkak gitu Pak. Yang penting saya selalu menaruh kaki saya di depan satu, sehingga saya melangkah lagi, taruh lagi di depan satu, sehingga saya bisa melangkah lagi. Ya, jadi ya itulah akhirnya membawa saya menjadi seperti sekarang di dunia sales marketing, melawan kemustahilan sesungguhnya Pak untuk saya ini. Begitu ya. Ya. Apa sebetulnya Bapak punya bakat yang tersembunyi yang sebetulnya Bapak nggak sadari gitu. Sebetulnya itu pun sebetulnya ada gitu. Ya mungkin gini, karena semua orang itu pada prinsipnya pasti punya sebuah kekuatan ya Pak ya. Allah itu menciptakan manusia sangat sempurna. Dan nah ini mungkin gambarannya Pak, ada silet, ada kapak. Ini sering saya sampaikan anak. Ada silet, ada kapak. Silet itu kan sangat tajam ya. Ada ya semua orang pasti tahu silet ya Pak. Silet itu sangat tajam, sangat tipis. Dan dia itu kalau buat cukur jenggot tuh enak ya Pak, ceret gitu ya Pak. Atau buat motong kertas ya Pak ya, pakai silet itu kan gampang. Ya. Kalau dilihat dari bentuknya, silet itu kan lemah, tipis. Ada kapak yang sangat kuat, besar. Sepintas kita akan lihat kapak akan sangat lebih jago. Pertanyaan saya, apakah kapak nyaman kalau kita jadikan sebagai pencukur jenggot? Saya rasa enggak. Saya rasa hanya orang aneh yang mencukur jenggotnya pakai kapak. Bahkan motong kertas seperti ini pun kapak akan kesulitan. Iya. Gitu Pak. Kapak itu bisa dipakai pada saat kita mau motong kayu atau menebang pohon. Meskipun silet lebih tajam daripada kapak, silet nggak bisa motong kayu kan Pak, gitu kan Pak. Jadi artinya apa? Bahwa semua orang itu punya kelebihannya. Ya. Jadi kalau kita pengen maju, semua orang itu karena sukses maju itu kan hak semua orang. Jadi cari aja kelebihan kita di mana gitu. Nah saya melihat salah satu kelebihan saya yang bisa menjadi kekuatan sebagai seorang sales marketer adalah ya banyak orang bilang saya sabar. Saya adalah pendengar yang baik Pak. Jadi dan itu ternyata banyak ilmu yang menyatakan sekarang bahwa justru a great communicator adalah a great listener. Jadi dulu itu tanpa sadar saya mempergunakan kekuatan saya yang sangat pemalu tadi, yang sangat pendiam tadi, introvert tadi. Saya Allah diberikan kelebihan oleh Allah, orangnya lebih sabar dan mau mendengarkan orang ngomong. Sehingga lama-lama semua klien nyaman ngobrol sama saya karena mereka bisa menyampaikan apapun kepada saya. Kemudian saya punya prinsip fokus on solution. Kemudian saya selalu berusaha memberikan solusi kepada orang ini. Karena gini Pak, dengan makin banyak mendengar, kita bisa menjadi tahu apa yang dibutuhkan oleh customer kita, gitu kan ya, sehingga saya bisa datang dengan solusi kepada klien ini karena saya banyak mendengar, gitu kan. Itu sih Pak. Kekuatan yang saya pakai seperti halnya silet dan kapak tadi adalah saya memakai kekuatan sebagai seorang pendengar yang baik.
dan itu ternyata sebuah kekuatan di dalam dunia sales marketing. Kemudian karena saya banyak mendengar, akhirnya saya mengasah diri untuk selalu menservis klien dengan sepenuh hati, dengan hati maksud saya. Jadi tidak asal menservis, tidak asal menjual, tidak asal memberikan paket, tapi saya karena saya tahu bahwa bisnis akan sustain kalau saya atau perusahaan saya tempat bekerja memberikan banyak solusi kepada partner. Dan kita bisa memberikan banyak solusi dengan banyak mendengar karena kita tahu apa yang mereka butuhkan. Itu sih, Pak. Betul. Nah, ya luar biasa Pak Tantan. Ini soalnya karirnya begitu terus memuncak gitu ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau boleh mungkin dari pengalaman hidup Bapak yang sudah demikian banyak dan Bapak sudah menjalani dan bahkan sudah mencapainya di posisi puncak ini. Kalau mungkin boleh saran kepada kita semua nih Pak yang mendengarkan ini nanti dan mereka mau belajar untuk hidup lebih baik. Menurut Bapak tadi mungkin barangkali saya juga sedikit ada gambaran, tapi mungkin saya tanyakan kembali. Menurut Bapak apa sih yang bisa membuat orang-orang itu bisa maju dalam hidup, Pak? Baik. Sebetulnya gini sih, Pak. Banyak orang bermimpi ingin berubah dunia, gitu ya, Pak ya. Ini ada orang yang muluk-muluk mungkin di forum, kita rubah dunia lebih bagus, segala macam gitu. Setelah itu terus ngapain? Banyak bingung kan. Padahal sebetulnya kan kalau merubah dunia itu ya mulai aja dari diri sendiri. Kalau kita pengen merubah dunia itu, pengen punya dunia yang lebih bersih, pengen rapi. Kalau ke toilet atau kemanapun antri. Kemudian kita pengen kalau toilet itu apalagi di tempat-tempat yang bintang 5 tuh ya kalau kencing ya jangan berdiri di kloset sehingga kotor gitu kan Pak ya. Nah, saya selalu bilang sebetulnya kalau mengubah dunia itu kan segala sesuatunya harus dimulai dari diri sendiri. Gitu ya. Itu artinya apa? Jadi kalau kita pengen maju ya boleh dan memang harus kita banyak baca tentang sukses-sukses orang lain. Mendengarkan kisah-kisah inspiratif orang lain termasuk kita hari ini ngobrol ya Pak ya. Tapi pada akhirnya masing-masing orang itu kan akan punya ceritanya sendiri, akan punya jalan hidupnya sendiri, akan punya keunikannya sendiri. Apa yang dilihat dari sekitar dari luar itu ya sebagai referensi karena kita perlu orang lain itu gimana cara bangkitnya. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa menjadikan orang lain itu sebagai patokan atau kompetisi. Karena kompetisi sesungguhnya yang kita hadapi itu adalah diri sendiri, Pak. Jadi saya selalu bilang sederhana kepada mereka, pada saat kita sudah bisa mengalahkan diri sendiri, pada saat kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, biasanya orang ini itu akan melangkah jauh lebih baik ke depan. Kayak contoh, ada sebuah ilustrasi yang mungkin bisa menggambarkan seorang karyawan yang bekerja katakanlah di sebuah fast food restoran. Atasannya menyuruh dia buang sampah. Dia pasti nurut. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa karyawan ini begitu disuruh buang sampah oleh atasannya dia nurut? Pertama, karena dia respect kepada atasannya. Iya. Karena dia hormat kepada atasannya. Pertanyaan berikutnya adalah pada saat saya malam ini bercita-cita pokoknya saya ingin sehat. Pokoknya saya besok pagi akan lari dan bangun pagi. Biasanya pada saat besok udah pagi datang hambatan-hambatan yang membuat saya pengen tidur dan udahlah males ngapain lari, ngapain capek-capek lagi hujan gerimis keluar. Pada saat kita tadi malam mengatakan di otak besok saya akan lari, kemudian besok paginya saya nggak lari, itu sama saja dengan artinya bahwa kita tidak respect ke diri kita sendiri. Padahal ke orang lain kita respect. Jadi itulah berdamai, kemudian juga selalu menjadi lebih baik itu antara otak, hati dan keperbuatan itu harus sejalan. Kalau saya bilang saya pengen sehat, besok saya akan lari. Besok semalas apapun saya akan lari. Ya, jadi kalau saya simpulkan adalah kalau mau maju, jadilah kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Terus melangkah perbaiki apa yang kurang-kurang di diri kita. Karena itu yang akan membuat maju. Jangan fokus ke orang lain karena akan stres. Orang lain kok bisa begini, orang lain kok bisa, ya nggak apa-apa, itu sebagai referensi aja. Tapi pada akhirnya ngaca ke diri sendiri, gimana caranya supaya hari ini saya menjadi lebih rajin, besok menjadi lebih rajin lagi, besok menjadi orang yang lebih antusias, lebih baik dan sebagainya. Jadi jadilah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Itu aja Pak. Oke, luar biasa. Luar biasa Pak Tantan. Ya, Pak. Nah,
di momen mau mendekati akhir nih Pak, mungkin barangkali saya mau tanya terakhir pertanyaannya Pak. Dengan sekarang posisi Bapak yang di puncak, apakah Bapak masih ada mimpi yang ingin dicapai kalau boleh tahu Pak? Oke, ya sebetulnya dari awal itu seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak. Saya tuh nggak pernah punya cita-cita pengen jadi apa ya, ngalir aja, dan alhamdulillah diberi kepercayaan terus sama pemilik perusahaan tempat saya bekerja ya Pak ya, sampai hari ini. Jadi kalau sekarang saya ditanya apakah saya masih punya mimpi besar, ya pastinya umur saya kan udah 50 tahun Pak tahun ini. Ya, pastinya saya pengen ya saya lebih bermanfaat aja untuk lebih banyak orang. Saya selalu menyerahkan kepada Allah ya Pak, jalan mana yang terbaik untuk saya ke depan segala. Yang penting adalah saya selalu lebih bermanfaat buat keluarga, buat orang lebih banyak, dan bisa menjadi keberkahan buat orang-orang, Pak. Ya karena prinsip saya itu aja sih Pak. Dan kalau boleh sebagai closing nanti ada minta waktu 1 menit boleh ya Pak, nanti setelah Bapak. Ya, ini tinggal terakhir Bapak closing dari Bapak aja gitu. Ya, baik, kita tambahin ya Pak ya. Ya sekali lagi ini sebuah kehormatan Pak Hari mirip sama Big Boss saya namanya ya Pak Hari. Jadi ya terima kasih sudah diberikan kepercayaan diundang malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya Pak. Jadi sebagai closing dari saya ini yang selalu mengingatkan saya, ini sebetulnya reminder buat diri saya Pak. Saya itu pernah baca di dalam sebuah buku, saya lupa sebetulnya buku biografi Ronald Reagan atau siapa saya lupa, tapi salah satu tokoh Amerika lah ya. Dia mengatakan di dalam bukunya itu adalah bahwa perjalanan hidup kita dari lahir sampai meninggal itu ibarat kita lagi naik kereta api one way. Ya. Jadi pada saat kita lahir, masuk SD, SMP itu semua fase dalam kehidupan yang kita lalui, SD, sekolah, SMA, kuliah, kerja, menikah, berkarir di puncak, kemudian pensiun sampai meninggal. Semua fase dalam hidup itu adalah ibarat stasiun-stasiun dalam kereta yang dilewati oleh kereta api. Ya. Bayangkan di kereta api itu pemandangan yang dilewati, daerah yang dilewati oleh semua orang itu sama. Ada 2 contoh yang digambarkan dalam cerita itu. Ada satu orang yang selama perjalanan itu hanya menggerutu, berkeluh kesah, marah-marah, segala macam, cuma bilang pada saat dia sampai di fasenya SMA mungkinnya atau terminal 1, dia bilang, kapan gue sampai ke sana, kapan gue jadi sarjana, mungkin gitu ya. Begitu ke stasiun lain lagi dia menggerutu, kapan nyampe ke stasiun berakhir. Ada satu orang lagi yang selama perjalanan itu menikmati hidupnya, dia menikmati pemandangannya, dia melakukan apapun yang dia suka ya gitu ya, sepanjang perjalanan itu membantu orang lain segala macam gitu kan. Nah, dia bilang hati-hati, kehidupan kita itu adalah one way yang kita tidak akan pernah kembali lagi ke titik kita berasal. Jangan sampai kita tidak pernah melakukan apapun yang kita mau sepanjang perjalanan itu dan tahu-tahu kita sudah sampai di stasiun terakhir. Dan kita sadar kita belum pernah melakukan apapun yang bermanfaat buat diri, buat orang lain, dan itulah saatnya kematian. Dia bilang, banyak orang mengatakan bahwa mati itu hanya sekali. Dia bilang bukan, hidup itu yang hanya sekali. Iya. Banyak orang yang bilang bahwa hidup itu hanya sekali gitu kan ya. Dia bilang bukan. Mati hanya sekali. Jadi hati-hati, mati itu yang hanya sekali. Jadi ya itu tadi Pak. Ya. Mari kita menikmati semua perjalanan dalam hidup dengan segala dinamikanya dan lakukan yang terbaik sebisa kita, karena kita nggak akan pernah bisa kembali lagi ke masa lalu. Jangan sampai kita menyesal nggak pernah melakukan apa-apa. Jadi itu sih Pak yang selalu saya coba sampai hari ini. Ya saya coba aja belajar ini, belajar itu. Bahkan mulai kemarin saya mulai les lagi, kursus lagi Pak, karena saya pengen improve belajar yang lain gitu kan. Itu sih Pak. Oke, luar biasa Pak Tantan, luar biasa. Malam ini benar-benar saya mendapatkan satu ajaran ini ya, bukan saja sekedar motivasi, inspirasi, tapi juga filosofi hidup yang luar biasa dari Pak Tantan ini. Ya, terima kasih Pak Tantan. Kuat terakhir boleh Pak? Kuat terakhir ya Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Hidup itu tidak boleh sederhana.
hidup itu harus hebat, harus luas, harus kuat, harus besar, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya. Gitu aja, Pak. Oke. Ya, itu saya ke Bapak. Oke, makasih Pak, udah jam 9, Pak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tantan. Ya. Saya mewakili dari Yayasan dari Jemaah Kebijaksanaan mengucapkan banyak terima kasih sekali. Dan saya yakin bagi mereka yang mendengarkan ini, meskipun nanti dalam rekaman juga, mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaat, karena saya yakin ini Amin. Hari ini memang betul-betul begitu banyak insight yang kita bisa peroleh dari Pak Tantan, sehingga banyak sekali kita bisa pelajari. Baik Pak Tantan, semoga dengan kebaikan Bapak ini bisa membawa terus Bapak diberikan kesehatan, Amin. diberikan kebahagiaan dan diridhoi oleh Allah ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Pak, doa yang sama buat Pak Hari juga. Ya, terima kasih. Baik sahabat-sahabat Jemaah Kebijaksanaan, demikian kita sudah dengarkan bahwa hari ini kita mendapatkan suatu banyak sekali, bukan saja dengan motivasi, tapi juga pelajaran hidup dan filosofi hidup yang sudah kita lihat langsung dan kita dengarkan langsung dari seorang tokoh ya, kita bilang yang sudah membuktikan perjalanan hidupnya, membangun karirnya dari awal sampai menuju di puncak. Dan tentunya semua itu tidak mudah. Dan kalau kita ingin juga mencapai di dalam kehidupan kita ini menjadi lebih baik dan lebih baik, tentunya adalah satu proses perjuangan yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan kita. Seperti yang dicontohkan Pak Tantan tadi ya. Nah, tentunya juga kita harus berpegang. Ya, seperti tadi Pak Tantan mengatakan, kita harus menikmati jalan kehidupan kita. Ya, syukuri dengan apa yang kita dapat dan kita terus berjuang menjadi lebih baik. Dan tentunya kita juga hidup harus bisa menjadi bermanfaat. Karena kita datang di dunia ini harus bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu prinsip hidup buat sahabat-sahabat Jemaah Kebijaksanaan, agar hidup kita terus menjadi lebih baik dan lebih baik di dalam kehidupan ini. Dan saya, Hari Sutanto, hari ini mengucapkan kepada Anda untuk selalu tetap semangat membangun kehidupan Anda. Kita akan berjumpa pada hari Senin depan. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya.